Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-jami' li asrari naddal alaih wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita akan lanjutkan bacaan Fathul Mu'in bisyarhi Qurratul 'Ain Muhammaduddin. ولم تجتمع هذه الخمسة لغير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولم تجتمع هذه الخمسة menjadi fa'il dan tidaklah berhimpun, maknanya berpisah-pisah salat yang 5 ini li ghairi nabiyina, pada bukan selain nabi kita. Untuk nabi kita 5-nya itu kumpul. Kalau kita katakan adalah zuhur, maghrib, isya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya. Itu satu kesatuan dengan waktu yang memang telah ditentukan. Disebut dengan kitaban mawquta. Walam tajtami' hadhihi al-khamsatu li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah bersatu 5 salat yang wajib ini untuk yang bukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian itu ada pengertian lam tajtami, yakni jadi berbeda-beda di antara para nabi. Salat subuh salatnya Nabi Adam, subuh semata-mata. Salat zuhur salatnya Nabi Allah Daud, semata-mata. Salat asar salatnya Nabi Allah Sulaiman, semata-mata. Maghrib salatnya Nabi Allah Ya'qub, dan isya salatnya Nabi Allah Yunus, sebagaimana yang disebutkan oleh syarih dalam pembahasan awqatus shalah dari Al-Imam Rafi'i. Jelas bahwa adalah kanatis shalawatul khamsu mutafarriqatan fil anbiya, berbeda-beda. Hanya yang ijtama'ati hadhil khamsah li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan bahwa Allah Ta'ala fardukan sholat 5 sholat dalam sehari semalam. Kalau dihitung dengan bentuk rakaat, jumlah kewajiban rakaatnya adalah 17 rakaat. Kata ulama-ulama, masa yaqadhah, masa terjaga, masa tidak tidur sehari semalam 17 saat pada umumnya. 12 saat, 12 jam di waktu siang, 3 jam di waktu maghrib, 2 jam menjelang subuh. Faja'ala likulli sa'atin rak'atan jabaran lima yaqa'u fiha min at-taqsir.
Allah jadikan setiap jam tersebut satu rakaat yang dapat menambal apa yang terjadi dalam waktu-waktu tersebut, banyaknya keteledoran. Bisa dimengerti? Ya, kata ulama hikmahnya semacam itu. Diperlukannya adalah 17 rakaat. Masa terjaganya manusia dalam sehari semalam adalah 17 jam. Pada umumnya 12 di waktu siang, 3 di waktu ghurub, ya. Dari waktu ghurub dan 2 jam lagi menjelang fajar. Maka dijadikanlah pada setiap saat itu satu rakaat. Satu rakaat sebagai pelapis, sebagai penambal apa yang terjadi ya dalam sa'ah itu, masa tersebut daripada keteledoran kita. Begitu hikmahnya. Di setiap saat yang keadaannya bukan tidur, itu ada 17, setiap rakaat itu dapat menambal hal-hal daripada waktu yang kita abaikan. Kembali lagi, walam tajtami hadhil hamsu li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salat yang 5 waktu ini tidaklah berhimpun dan menjadi satu kesatuan untuk selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan pengertian bahwa salat-salat itu berbeda-beda, berpisah-pisah. Para nabi. Nabi Allah Adam alaihi salam subuh, zuhur Nabi Allah Daud, salat Nabi Allah Sulaiman, salat asar salat Nabi Allah Sulaiman, maghrib salat Nabi Allah Yaqub, isya salat Nabi Allah Yunus, sebagaimana yang diterangkan oleh syarih di dalam pembahasan waktu-waktu salat dari Imam Rafi'. Baik. Wa furidat lailatul Isra'i, dan diperlukan salat tersebut pada malam Isra. Kita tahu ada firman Allah Ta'ala, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu al-ayat. Berarti Isra tersebut benar-benar satu bentuk kejadian yang tidak dapat diingkari, dan orang yang mengingkarinya adalah kafir. Karena nas Al-Quran jelas, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram masjidil aqsa. Adapun Mi'raj, andai kata ada orang yang mengingkari tentang Mi'raj, itu ada pembahasan khusus. Kita tidak bahas. Baik. Wa furidat, dan diperlukan Lailatul Isra'i pada malam Isra. Jadi kalau sebelum terjadinya Isra itu apa? Apakah ada keperluan yang lain? Dikatakan oleh ulama, walam takun qabla al-Isra salatun mafruḍatun illa ma waqa'a al-amru bihi min qiyamil lail min ghairi tahdid. Tidak ada salat yang wajib sebelum datangnya Isra, kecuali salat yang datang perintah untuknya, diantaranya qiyamul lail dengan tanpa batas. Boleh 2, boleh 3, boleh 4, dan lain sebagainya. Namun sebagian ulama berpendapat lagi sebelumnya Isra, ya, bahwa
kanat mafrudatan rak'ataini bil ghadati wa rak'ataini bil 'ashyi, bahwasanya diperdukannya 2 rakaat di waktu pagi dan 2 rakaat di waktu petang. Al-Imam Syafi'i menukil dari sebagian ahli ilmu bahwasanya salat yang sebelum datangnya setelah Isra kanat mafrudatan, memang ada salat yang diperdukan, summa nusikhat, kemudian dihapuskan. Hal ini dibicarakan di dalam kitab Bujairimi. Wallahu a'lam. Baik. Wa furidat lailatul Isra'i ba'dan nubuwati fi asri sinina wa salasati ashhurin lailata sab'in wa ishrina min Rajaba. Ada yang membaca min Rajabin walam tajib subhu yaumi tilka lailati li'adamil almi bi kaifiyatiha. Ini sejarah diperdukannya sholat yang 5 waktu itu pada malam Isra, malam, bukannya siang. Maka bentuk malam lebih afdal daripada siang. Ya, ketika Sayyidina Ibnu Hajar ditanya tentang mana yang lebih afdal, malam atau siang, dia katakan malam lebih afdal. Banyak dengan dalil-dalilnya. Kita tidak bicarakan. Lailatul Qadar, Lailah Nuzulil Quran, ya, Lailatul Sayyidil Ayyam, Jumat, dan lain sebagainya. Ini malam Isra. Ba'dan nubuwah, setelah kenabian, diangkat sebagai nabi, dilantik sebagai nabi pada usia 40. Bi asri sinin, lewat 10 tahun. Salasati asyurin, 3 bulan. Jadi dengan kata lain, ba'dan nubuwah, setelah kenabian, yaitu 40 ditambah 10 ditambah 3 bulan. Pada malam 20 Lailata sab'in wa isrina, malam 27 min Rajab, daripada bulan Rajab. Bulannya bulan Rajab, termasuk bulan yang istimewa. Malamnya, tanggalnya tanggal 27. Baik. Kita lanjutkan. Walam tajib subhu yaumi tilka lailati li'adamil ilmi bi kaifiyatiha, dan belum wajib subuh hari daripada malam itu, sebab Nabi turun subuhnya itu udah wajib apa belum, padahal udah diwajibkan, ya, di langit pada malam Lailatul Isra. Apakah subuhnya telah wajib? Belum wajib, li'adami ilmi bi kaifiyatiha, karena belum ada pengetahuan Nabi tentang cara bagaimana itu sholat. Nah, datanglah Sayyidina Jibril pada awal zuhur,
Beliau ajarkan Nabi gerak-geriknya, cara-caranya dan lain sebagainya. Asar datang awal asar juga menunjukkan tentang awal asarnya, waktunya. Maghrib, di awal maghrib menunjukkan juga awal masuk waktu maghrib. Isya begitu juga, di awal isya menunjukkan waktu isya. Di subuh menunjukkan awal subuh, di awal-awal. Pada kali yang lain datang di akhir daripada sholat zuhur untuk menandakan beliau jamaah di akhir, menjelang akhir, untuk menandakan bahwa akhir sholat zuhur ini waktunya. Ya, ini waktunya. Dan di akhir sholat asar, di akhir sholat maghrib, di akhir sholat isya, di akhir sholat subuh, akhir menunjukkan inilah habis akhir daripada waktu-waktu tersebut. Nah, sesuai dengan hadis Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Prakteknya apakah Nabi sebatas Nabi doang dengan Jibril alaihissalam, sementara sahabat-sahabat yang percaya setelah Nabi Mi'raj, ya pulang di Isra dan Mi'raj, mereka percaya dan sebagian ada yang tidak beriman, bahkan bertambah-tambah ya tidak beriman. Caranya bagaimana? Coba lihat hadis yang diterangkan, sallu, salatlah kalian, ya, kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian melihat saya. Sallu kama ra'aitumuni usolli, salat. Di sini ada bentuk gambaran Nabi Allah Jibril alaihissalam salat di depan. Yang lihat semata-mata adalah Jibril. Nah, yang melihat Jibril adalah semata-mata Nabi. Kedua, di belakangnya adalah Nabi sebagai imam, sebagai makmum daripada Jibril. Nah, sementara makmum yang lain mengikuti Nabi. Nah, jadi di sini ada makmum, para sahabat, imamnya adalah Nabi, Nabi bermakmum menjadi imamnya adalah Jibril alaihissalam. Bisa dimengerti, ya, semacam itu. Jadi tidaklah Nabi diajarkan oleh Sayyidina Jibril secara individu, tapi secara ya kelompok, di mana kelompok Nabi sudah siap untuk sholat dengan persyaratan-persyaratan yang telah lengkap. Kemudian Sayyidina Jibril datang pada waktu awalnya zuhur, kemudian Nabi sholat dengannya dan para sahabat sholat dengan Nabi. Nah, ya, satu diperhatikan. Berarti ada nanti permasalahan. Kalau saudara sholat dengan orang yang Anda sholat itu adalah sebenarnya bukanlah dia imam tulen. Dia adalah makmum dari si Anda. Anda bersolat dengan dia. Ya, yang Anda tahu adalah dia sebagai imam Anda. Seandainya Anda tahu orang itu sebagai imam Anda, ya, Anda boleh berimam dengan orang tersebut. Padahal orang tersebut ya berimam dengan orang lain yang saudara sendiri tidak tahu dia berimam. Nah, begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Jibril imam, pokok imamnya. Nabi juga imam daripada kalangan sahabat. Dan mereka tidak melihat Sayyidina Jibril alaihi wassalam. Baik. Innama tajibul maktubatu ay shalawatul hamsu ala kulli muslimin mukallafin ay baligin akilin zakarin au ghairihi tahirin. Di sini pengarang masuk alaman tajibus shalah. Setelah bicarakan tentang ta'rif, ma hiya as-shalah,
lugatan wa syar'an, udah dibicarakan. Ya. Ma hiya as-salatu lugatan ad-du'a bi khair atau ad-du'a saja. Ada menurut syara qaulun aqwalun af'alun mahsusatun muftatahatun bit takbir muhtatamatun bit taslim bi syara'ita mahsusah. Ada yang semacam itu. Ya. Kemudian sejarahnya dibuka tentang kewajiban itu sholat. Ya, yang 5 waktu sebagai kewajiban per individu. Individu yakni wujub aini. Dan tentang sholat ya telah dimaklumi dengan dalil-dalil agama dengan darurah, dengan mudah. Artinya seperti ilmu daruri yang memang gampang dipelajari atau tidak perlu dengan pemikiran. Jadi ad-daruri ma la yahtaju ila ta'ammul. Adapun nadhari ma yahtaju ila at-ta'ammul. Kalau memang salat itu sudah menjadi minaddin bid-daruri, ya, dalam urusan agama yang telah mudah dan dapat diketahui baik orang yang lain pun, kadang-kadang orang luar Islam, saudara tidak sholat. Kan udah waktunya mas zuhur. Itu aja menunjukkan bahwa sudah maklum minaddin bid-darurah. Maka orang yang mengingkari kewajiban sholat hukumnya adalah kufur. Kufur dia. Nanti ada tindakan yang diberikan sanksi oleh mahkamah tertentu. Ini kita kembali lagi. Dan sholat yang 5 waktu itu tidak kumpul pada selain Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya pada Nabi kita mendapatkan bisa sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Adapun nabi-nabi yang lainnya tidak bisa sholat ya dengan sebegitu banyak. Nabi Allah Adam hanya subuh semata-mata. Nabi Allah Daud hanya zuhur semata-mata. Nabi Allah Sulaiman ya asar semata-mata. Nabi Allah Ya'qub maghrib semata-mata. Nabi Allah Nabi Allah Yunus isya semata-mata. Dan bagaimana dengan nama dengan nabi-nabi yang lainnya? Kalau memang dia berdekatan, bersambungan dengan yang dekat, umpamanya Nabi Allah Adam, ada Nabi Allah Sis, dia akan ikut kepada Nabi Allah Adam, yaitu sholat subuh semata-mata. Begitulah yang dibicarakan di dalam kitab Mabhatsu Awqatis Shalah Anir Rafi'an. Jelas. Dan masuk kita. Innama tajibul maktubatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-jami' li asrarik ad-dal 'alaik wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita lanjutkan bacaan Fathul Mu'in, syarah dari Qurratul 'Ain bi Muhammadiddin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid darin amin. Innama tajibul maktubatu ay as-salawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin ay baligin aqilin zakarin aw ghairihi zahirin fala tajibu ala kafirin asliyin wa sabiyin wa majnunin wa mughman alaihi wa syaqran bila ta'addin li'adami taklifihim wala ala ha'idin wa nufasa'a li'adami sihatiha minhuma wala qada'a alaihima bal tajibu ala murtaddin wa muta'addin bisukrin.
Pada pertemuan kali musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih memberikan ta'rif daripada salat. Ya, ta'rif ma hiya shalah, aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim bisyara'it mahsusah dan lain sebagainya. As-shalah lughatan ad-du'a atau ad-du'a bil khair. Udah kita bicarakan. Wa mata furidatis shalah sudah juga kita bicarakan. Ya. Dan sekarang kita masuk pada alaman tajibus shalah. Innama tajibus shalatu yakni al-maktubatu as-shalawatul khamsu. Hanya saja wajibnya di sini wajib aini, wujuban ainian, wajib aini, bukan wujuban kifaian. Ya, sebagaimana telah kita ketahui bersama, tak perlu dibahas fardu ain atau fardu kifayah, atau wajib ain atau wajib kifayah. Wa innama tajibu, hanya saja wajibnya adalah wajib ain, wujuban ainian atau fardun ainian al-maktubatu ay as-shalawatul al-khamsu. Jadi kata maktubatu ya dijadikan dia saja naat, dibuang, asalnya as-shalawatul maktubatu al-khamsu, yaitu salat yang diperdukan. Maktubah maknanya furidah, mafruḍah, yang diperdukan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam ay furiḍa alaikumussyam. Baik. As-shalawatul khamsus, salat yang 5. Sebagaimana telah kita ketahui, ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 5 itu wajib ala kulli muslimin, pada setiap individu orang Islam wajib. Jadi ada persyaratan untuk kewajiban sholat. Pertama, dia adalah muslim. Yang kedua, baligh. Ketiga, berakal. Keempat, tahir. Kelima, salimul hawas. Yang keenam, balagathud da'wah. Pengarang tidak bicarakan salimul hawas dan tidak membicarakan balagathud da'wah. Coba kita lihat. Ala kulli muslimin, satu. Yang dimaksudkan muslimin di sini adalah mukallafin, ya, ay baligin, ya, muslimin, bukannya kafir. Nanti ada kafir yang asli, ada yang kafir asli, ada kafir murtad. Ya, nanti dibicarakan. Jadi yang pertama muslimin, mukallafin. Yang dimaksud dengan mukallaf adalah akil, baligh, akil, kemudian jenisnya dzakarin au ghairihi tahir. Ya, jadi yang disebutkan oleh musannif hanya 4. Muslim, baligh, kemudian akil, tahir. Ya. Di dalam kitab yang lain disebutkan salimul hawas dan salimul hawas dan balagathul ad-da'wah. Nanti kita akan bahas. Ala kulli muslimin, wajiban sholat yang 5 waktu itu pada orang Islam, mukallafin menjadi sifat, yang sifatnya sudah mukallaf, sudah ada pembebanan hukum taklif. Berarti di sini
mukallaf bisa boleh jadi mukallafnya itu bisin, ya, dengan usia 15 tahun, bisa juga dengan bil ihtilam, dengan mimpi meskipun di bawah 15 tahun, atau dengan haid, ya, meskipun di bawah bagi perempuan di bawah 15 tahun. Jadi baligh, ya, si mukallaf tuh dikatakan dia mukallaf yang baligh manakala balighnya itu ada 3 kemungkinan. Bisin dengan usia, wal ihtilam atau dengan mimpi, ya, keluar spermatozoanya, mani, dan haid. Selesai. Ya. Jadi balighin yakni sudah dewasa. Jadi mukallafin diartikan di sini balighin. Ya, balighin. Kemudian kita lanjutkan lebih dahulu. Aqilin, berakal, cukup cerdas. Mursyid, ya, atau rasyid, ya, mempunyai akal yang cerdas. Nanti kita bicarakan lawanan-lawanannya. Ya. Agil, lawanannya itu faqidul agil. Orang yang tidak punya akal. Orang yang tidak punya akal itu masuk kepada 3 bagian. Majnun, mugman alaih, sakron. Ya. Itu nanti pembicaraannya. Kemudian tahir. Syaratnya lagi adalah zakarin au ghairihi, jenisnya laki-laki atau bukan laki-laki, baik perempuan ataupun banci. Jadi jelas bahwa kewajiban sholat yang 5 waktu, kewajiban fardu ain, ya, adalah pada setiap individu muslim mukallaf. Yang dimaksud dengan mukallaf adalah baligh. Balighnya itu bisa dengan sin, ya, usia, ihtilam, dan haid. Baik. Kemudian agil, yang mempunyai akal, artinya rasyid, cerdas, ya. Artinya cerdas di sini akalnya berfungsi baik, normal. Ya, nanti lawanannya faqidul aql, orang yang tidak punya akal, maka disebut dengan kategori 3, majnun, mugma alaih, sakran. Ya, nanti kita bicarakan. Kemudian ada zakarin au ghairihi, laki atau perempuan. Disebut laki, disebut atau perempuan atau lainnya, bukan atau perempuan, atau lainnya adalah bisa laki, bisa perempuan, dan bisa juga banci, khunsa. Tahirin, kata tahir suci, menyucikan. Suci, bukan suci menyucikan, suci. Yang dimaksud dengan suci di sini adalah khalin, kosong, artinya daripada haid dan nifas. Tidak bernipas, tidak juga dia berhaid. Orang yang semacam ini maka wajib sholat. Di sini tidak dibicarakan faqidul salimul hawas. Hanya dibicarakan 4. Coba kita lihat. Muslim, yakni mukallafnya baligh, aqil, tahir. Muslim, baligh, aqil, tahir. Tidak dibicarakan tentang salimul hawas. Tidak dibicarakan salimul hawas. Artinya salimul hawas, orang tersebut harus bisa melihat dan bisa mendengar. Ya, itu disebut salimul hawas. Andai kata dia dua-duanya tidak bisa, kalau masih satu aja bisa, umpamanya disebut dengan salimul hawas. Umpamanya dia masih bisa melihat tata cara sholat bagaimana, meskipun dia kagak bisa bicara. Ya, meskipun dia tidak dapat bicara, tapi masih bisa melihat. Atau dia itu ya dapat mendengar, tetapi tidak dapat melihat. Dikasih dengan aba-aba, dapat dia mengerti tentang sholat, rukuknya demikian, dan lain sebagainya, maka disebut dengan salimul hawas. Tetapi kalau dia itu yang pertama adalah a'ma, buta, wa asam, dan tuli, maka dia tidak wajib sholat. Asam, ya,
artinya tuli, ya. Kemudian dia tidak bisa juga melihat. Bagaimana kita memberikan pengajaran tentang syariat sholat kepadanya? Itu disebut dengan salimul hawas. Nah, ini jadi persyaratan, namun tidak disebut di dalam kitab yang kita baca. Kemudian balagat dakwah, misi atau dakwah ajakan tentang Islam dan sholat telah sampai kepada ya daerah itu. Kalau saja belum sampai daerah itu ya dengan dakwahnya Islam tentang sholat, maka hukumnya dia itu belum wajib sholat atau tidak wajib sholat. Sebab belum sampai pengajaran tentang sholat kepadanya. Ya, oleh karena itu ulama mengatakan persyaratannya adalah ada 7. Ya, ada 6. Muslim, baligh, akil, tahir, salimul hawas, dan balagathud da'wah. Baik, sekarang kita bicara tentang muslim lawanannya kafir. Muslim wajib sholat. Bagi orang kafir tidak wajib sholat. Hanya masalah, ada kafir disebut kafir asli. Di sini dikatakan fala tajibu ala kafirin asliyin. Maka tidak wajib sholat pada orang kafir yang asli. Pengertian asli di sini ada kafir asli, ada kafir murtad. Jadi selama dia dalam keadaan Yahudi, dia pindah lagi ke Nasrani atau lain-lain lagi agamanya, dia masih disebut kafir asli. Kafir asli. Tetapi tatkala dia masuk ke dalam Islam, kemudian diirtadda murtad, nah ini disebut dengan kafir murtad, lawanan dari kafir asli. Ya, kafir asli sama sekali tidak berkewajiban sholat. Kafir asli tidak ada berkewajiban sama sekali sholat. Ya, untuk dia tidak ada kewajiban sama sekali sholat. Ya, tetapi tetap ada namanya wujubul mutalabah. Adanya tuntutan untuk sholat tersebut di dunia. Oleh karena itu, dia akan dapat iqab, mendapatkan siksaan, sanksi ya di akhirat. Ya, sebagai iqab atas kekafirannya, dan dia tidak mau masuk ke dalam Islam, padahal dia orang yang mukhatab bi furu'i syariah. Orang yang dikhitab ya, yang dikhitab dengan urusan-urusan agama. Ya, dan memungkinkannya dia untuk masuk ke dalam Islam. Oleh karena itu ketika dikatakan di dalam Al-Qur'an, masalakakum fis saqar qalu lam naku minal musallin. Kami tidak pernah sama sekali sholat. Nah, berarti ada siksaan dia di sakor. Baik. Ya, jadi meskipun tidak wajib dia sholat, tetapi ada ya kewajiban mutolabah, tuntutan dari agama untuk dia sholat. Untuk dia sholat artinya selama ada tuntutan itu, meskipun dia tidak sholat ya, tapi ada tuntutannya dari agama tentang sholat tersebut. Ya, karena dia mukallaf. Ya, sudah mukhatab bi furu'i syariah dan bisa dia mampu untuk masuk Islam. Di Al-Qur'an dikatakan masalakakum fis saqar qalu lam nakun minal musallin. Hanya saja dia tidak wajib qada apabila dia masuk Islam. Ya, targhiban lahu fil Islam, agar dia dapat motivasi besar untuk bisa masuk ke dalam Islam. Allah katakan qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafah. Baik. Berarti pertama yang wajib adalah orang muslim. Udah kita bicarakan muslim, maka tidak wajib kafir asli, ya, tidak wajib sholat.
Baik. Dan apabila dia masuk Islam, apakah dia wajib qada? Tidak wajib qada. Tidak wajib qada. Hanya masalahnya, apakah dia sunnah qada? Nah, itu masalah. Ya, masalah itu. Jadi ada yang dikatakan dia tidak wajib sholat, masuk ke dalam Islam, tidak wajib qada. Apakah sunnah baginya mengqada? Umpamanya dia masuk Islam, katakanlah umur 30 tahun. Sebanyak berapa waktu yang dia tinggalkan itu tidak wajib qada. Sama sekali tidak wajib qada. Ya, Allah Ta'ala ya telah berfirman, qul lil ladzina kafaru ayantahu yughfar lahum ma qad salaf. Selesai. Tetapi yang timbul pertanyaan oleh kita, kalau memang tidak wajib qada pada masa-masa kekafirannya, apakah dia disunnahkan untuk mengqada? Nah, itu masalah. Disunnahkan untuk mengqada atau tidak? Al-Imam As-Suyuti memberikan fatwa dan diikuti oleh Imam Al-Qurdi bahwasanya sunnah mengqada. Ya, sunnah mengqada. Ya, andai kata dia masuk Islam memang enggak wajib qada, tapi disunnahkan qada. Disunnahkan qada menurut Al-Imam As-Suyuti dan diikuti oleh Al-Alamah Al-Qurdi. Ya, Al-Qurdi. Karena menurut beliau itu adalah tidak wajib qada itu adalah rukhsah. Rukhsah keringanan hukum. Andai kata dia mengambil bentuk azimah, dasar hukumnya, hukum yang dasar adalah wajib dia, maka bisa dipetik oleh Al-Imam As-Suyuti, dia ambil dasarnya adalah azimah, maka disunahkan dia untuk mengqada. Ini menurut versi pendapat Al-Imam As-Suyuti. Ya, Al-Imam As-Suyuti mengatakan semacam itu. Baik. Al-Imam As-Suyuti. Adapun Al-Imam Romli. Ya, adapun Imam Romli mengatakan ya tentang orang yang memang dia tadinya kafir asli, masuk Islam, tidak wajib qada, kemudian sunnahkah dia qada? Sunnahkah dia qada? Imam As-Suyuti mengatakan sunnah qada. Tetapi Imam Ramli mengatakan la tusyra' wala tan'aqid. Tidak disyariatkan, artinya tidak perlu qada. Dan tidak disunnahkan itu qada, wala tan'aqid, dan tidak jadi, enggak sah itu salat. Ya, menurut pendapat Al-Imam Ramli, wallahu a'lam. Baik. Itu untuk kafir asli. Untuk kafir murtad. Nah, ini kafir yang tadinya dia kafir masuk ke dalam Islam, kemudian keluar lagi dalam Islam pada masa berapa tahun dia tinggalkan dalam kemurtadannya itu, maka apabila dia masuk lagi ke dalam Islam, ya, maka dia wajib qada. Maka dia wajib qada. Ya, ini disepakati oleh ulama-ulama, wajib qada. Ya, wajib qada bagi orang yang murtad wal'iyadzubillah, kemudian dia masuk ke dalam Islam lagi, selama dia dalam keadaan murtad, dia tinggalkan sholat. Kalau dia perempuan, diambil masa haidnya atau masa nipasnya yang dia tidak wajib sholat, maka yang selebihnya dia wajib qada. Ya, wajib qada, bukan sunnah qada, tetapi wajib qada. Baik, ada kata baligh. Kita lanjutkan lebih dahulu. Ada kata baligh. Kata baligh artinya
dewasa. Lawanannya sobi. Ya, kalau balik wajib sholat. Kalau anak kecil, ya anak kecil terbagi kepada yang tamyiz, ada yang ghairu mumayyiz. Yang belum sampai, ada yang mumayyiz, ada yang ghairu mumayyiz. Ada yang sudah tamyiz, ya, ada yang belum tamyiz. Ya. Artinya, anak kecil baik dia sudah tamyiz ataupun dia belum tamyiz, maka tidak ada kewajiban dia sholat. Ya, tidak ada kewajiban sholat, hanya kalau sudah tamyiz diperintahkan kepada orang tua untuk mengajarkan dia sholat. Ya, yang dikatakan wa yu'maru mumayyizun, nanti ada lisab'in biha wa yu'maru mumayyizun biha lisab'in wa yudrabu 'alaiha. Nah, itu lain, itu kewajiban orang tuanya. Tapi kewajiban dia yang sebelum pada balik tidak ada kewajiban sholat. Ya, baik. Sekarang masalahnya, apabila anak kecil tersebut yang sudah tamyiz menjadi dewasa, apakah dia wajib qada? Pasti tidak. Ya, apakah dia sunnah qada yang dari mulai tamyiz sampai dengan balik ditinggalkan itu sholat? Kalau wajib qada memang tidak wajib qada, sebab dia belum mukallaf, belum ada hukum taklif, belum ada hitabu taklif kepada yang yang mumayyiz ataupun apalagi yang ghairu mumayyiz. Baik. Dia tidak wajib qada. Ya, yang dari mumayyiz ya sampai dia dewasa, baru sampai dewasa dimulain dia salat. Umpamanya tadi zuhur dia masuk dewasanya dia wajib salat. Sebelumnya tapi udah mumayyiz. Apakah itu wajib qada? Tidak wajib qada. Tapi apakah itu sunnah qada? Nah, itu masalah. Ya. Ada yang wajib qada, ada yang sunnah qada. Kata ulama-ulama, yustahabbu, disunnahkan. Siapa? Si yang mumayyiz tersebut mengqada salat sampai dengan batas dia masuk kepada balik. Ya, disunnahkan dia mengqada. Disunahkan dia mengqada masa di mana dia tinggalkan sholat pada masa belum balik, ya, itu mengqadanya adalah hukumnya sunnah, bukan wajib, ya, bukan wajib, hanya sunnah. Jadi perhatikan, ya, perhatikan untuk yang sifatnya kanak-kanak. Jadi kanak-kanak disunahkan qada pada masa anak-anaknya itu dia luput sholat, dia disunahkan akan qada. Adapun yang sebelum tamyiz, nah itu masalah. Apakah disunahkan juga qada? Tidak disunahkan qada. Ya, tidak disunahkan qada. Ini apa yang dikatakan di dalam satu kitab, fanukila fil i'ab annahu yusannu lahul qada lima fatahu zamanus siba, ya, wa taraddada fi qada lima fatahu qabla tamyiz. Jadi kesimpulannya, kalau bagi anak-anak yang sudah tamyiz kemudian sampai pada dewasa, berapa banyak yang waktu tamyiznya itu dia tinggalkan sholat, tidak wajib qada, tetapi disunahkan qada. Bisa jelas, ya. Kemudian agil, orang yang berakal pasti dia wajib sholat karena ada hitabut taklif di situ, akal. Lawanan akal faqidul akal, orang yang tidak mempunyai akal. Ini bisa majnun, orang gila yang akalnya sudah keluar daripada kesempurnaannya. Mugma alaih, orang yang ayan, juga tidak punya akal yang berfungsi. Sakron, orang yang mabok. Nah, ini terbagi kepada dua bagian. Ya, apakah dia itu wajib, ya, sholat
wajib sholat ketika dia majnun, ketika dia mughma alaih, ketika dia sakran. Apakah dia wajib sholat? Dilihat lebih dahulu, kata ulama-ulama. Manakala majnunnya itu, gilanya itu ta'addin, sengaja-ngaja. Manakala majnunnya, mughma alaihnya ta'addin dengan sengaja, atau sakrannya dia itu dengan ta'addin dengan sengaja, unsur syukurnya itu, yang memabokkannya itu, ya, yang memabokkannya itu dia sengaja-ngaja minum sehingga dia mabok, ya, sehingga dia mabok. Ada unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan. Dia itu wajib qadha. Ketika gilanya itu, ya, ketika gilanya dan ketika mughma alaih dan ketika sakrannya, apakah dia bisa sholat? Kewajiban sholat ada nggak? Ada kewajiban sholat sebab dia ta'addin sengaja. Oleh karena itu, manakala dia sudah siuman sadar, ya, dari gilanya atau mughma alaihnya, dari sakrannya, maka dia wajib qadha. Karena sifatnya ta'addin sengaja-ngaja, ya, sifat sengajanya membuat dia gila. Dia macam-macam dah, dia pelajarin macam-macam sihir sampai dia gila. Atau memang mughma alaih, dia minum sesuatu yang memang seharusnya tidak dengan ukuran, dan sesuai dengan ukuran, terjadilah dia mughma alaih, ya, ayan. Atau dia mabok dengan minuman dan lain-lain sebagainya. Atau dia bisa gila disihir oleh orang lain. Itu lain lagi tuh. Bila ta'addin tanpa sengaja. Kalau sengaja, dia wajib nanti mengqadhanya. Ya, wajib mengqadhanya. Tapi dikala dia lagi keadaan majnun, ya, dalam keadaan mughma alaih, dalam keadaan sakrannya, nggak bisa dituntut dia untuk apa? Untuk sholat, ya, untuk sholat. Ya, dikatakan rupi'ah, ya, rupi'ah al-qalamu, yakni qalamu taklid an salasin. Di antaranya apabila dia sakit, ayan, atau kurang akal sampai dia sadar. Nah, ini masalahnya ada ta'addin dan ada bila ta'addin. Jadi yang ta'addin, yang sengaja, maka hukumnya adalah wajib qadha. Yang tidak sengaja gila, emang kagak sengaja, dibikin orang supaya dia gila. Mughma alaih tidak sengaja membuat supaya dia ayan, tapi terjadi. Tidak sengaja dia memakan sesuatu yang memabokkan, atau dia tidak tahu, sengaja orang kasih, dia tidak tahu sampai dia mabok. Ini dikatakan oleh ulama, kalau tidak tidak unsur kesengajaan, maka dia tidak wajib qadha. Kalau tidak ada unsur kesengajaan, maka tidak wajib qadha li'adami taklifihim, karena taklif mereka telah tercabut. Ya, tidak ada hukum beban mereka. Baik, apakah sunnah dia mengqadha? Nah, itu masalah lain lagi. Apakah sunnah bagi majnun mughma alaih sakran, dia itu yang bila ta'addin mengqadha, sunnah mengqadha, ya, sunnah mengqadha atau tidak? Ulama-ulama mengatakan bahwa sunnah dia mengqadha khurujan min khilafi Hanabilah, ya, karena keluar daripada pendapat orang-orang Imam Hambali yang mengatakan bahwasanya orang yang sholat, yang majnunnya itu bita'addin, mughma alaih bita'addin, sakran bita'addin, atau bila ta'addin, wajib dia sholat, wajib dia qadha, wajib dia qadha. Jadi secara mutlak kalau di Imam Syafi'i ada ta'addin, ya, wajib qadha. Kalau bila ta'addin tidak wajib qadha, tetapi ya khurujan minal khilafil Hanabilah,
maka disunahkan qada bagi orang yang majnun, mughma alaih, sakran yang bila ta'addin. Ya, bisa dipahami. Bila ta'addin. Baik, kita lanjutkan. Tahir, suci. Yakni suci, yakni tidak dia berhaid dan dia tidak bernifas. Ketika orang perempuan itu suci, ya, maka ada kewajiban dia sholat. Ketika dia haid dan nifas, tidak boleh dan haram sama sekali dia itu apa? Sholat. Haram dalam keadaan haid. Haram dalam keadaan nifas dia melaksanakan sholat. Ya, dia melaksanakan sholat. Tidak boleh sama sekali. Nah, adapun dia wajib qada apa tidak? Wajib qada atau tidak dia? Ya, bagi siapa? Bagi si yang haid dan yang nifas. Wajib qada atau tidak dia? Kata ulama-ulama, tidak ada wajib qada sama sekali. Ya, sama sekali. Kunna nu'maru biqada'is syiyam wala nu'maru biqada'is shalah. Kami wanita-wanita diperintah untuk mengqada puasa, tapi kami tidak diperintah untuk mengqada salat. Itu jelas bahwasanya ketika dia dalam keadaan haid, dia tidak wajib salat dan juga tidak wajib mengqada. Ya, dan tidak wajib mengqada. Jadi kalau dia qada juga, maka hukumnya adalah haram. Kalau dia qada juga, hukumnya adalah haram. Itu apa yang dipatwakan oleh Ibn Hajar. Ya, adapun menurut kitab Al-Mughni dan An-Nihayah, dihukumkannya kalau dia qada juga, hukumnya itu makruh. Hukumnya itu makruh. Ya, hukumnya makruh. Ada pendapat yang semacam itu. Ada juga di dalam kitab Tuhfah, wala tanaqid min ha alaihima, maka tidak jadi enggak sah. Ya, kalau dikodokkan juga tidak sah sama sekali. Nah, jadi kesimpulannya bahwa menurut Imam Ibnu Hajar, dia tidak wajib sholat, ya, dalam keadaan dia haid. Kemudian masa haidnya itu dia kodok umpamanya, maka Imam Ibnu Hajar mengatakan haram. Meskipun ada yang mengatakan makruh mengkodoknya. Salimul hawas, orang lawanannya faqidul hawas. Salimul hawas, orang yang punya matanya awas, artinya normal, telinganya normal. Ini alat untuk bisa mendapat pelajaran. Faqidul hawas, matanya nggak mampu melihat, kupingnya nggak mampu mendengar, bagaimana? Tidak wajib sholat. Ya, tidak wajib. Masa pertumbuhan terus pada satu hari berubah. Dia bisa melihat dan bisa mendengar dengan alat bantu umpamanya. Ketika itu, kan tadi kita katakan tidak wajib dia apa? Tidak wajib dia sholat. Tentunya wajib nggak kodok? Nggak wajib kodok. Ya, nggak wajib kodok. Sebab penyampaiannya susah. Nggak mendengar dan tidak melihat. Selesai. Tapi apakah sunnah dia mengkodok setelah dia sampai kepada salimul hawas? Nah, kata ulama-ulama, yustahabbu, disunnahkan bagi orang tersebut untuk mengqadha itu salat, ya, disunnahkan untuk mengqadha salat tersebut yang telah luput pada masa yang dia itu faqidul hawas. Baik, yang terakhir, balagat da'wah, sampainya berita
tentang Islam dan cara tentang sholat. Sudah sampai kepada dia, orang tersebut wajib. Manakala belum sampai apa? Belum sampai itu dakwah Islam kepadanya, maka dia tidak wajib sholat. Kemudian apakah wajib qada? Itu. Apakah dia wajib qada atau dia tidak wajib qada atau sunnah qada? Karena belum sampai, dia belum ada kewajiban. Apakah dia qada? Tidak wajib qada. Ya, tidak ada kewajiban qada. Tapi apakah dia sunnah mengqadanya ketika dia sampai pada usia umpamanya katakan 15 tahun. Ya, 17 tahun atau 20 tahun. Sampai baru dakwah Islam, dia mengerti berapa dia telah tinggalkan sholat yang sebenarnya waktu kalau memang sudah balik. Ya, maka kata agama memang tidak ada kewajiban qada, tapi disunnahkan qada. Nah, ini pembicaraan sedikit agak panjang. Ya, agak panjang dan melebar, durasinya sampai dengan 37 menit. Mohon dimaafkan sebab memang harus dibicarakan secara mendetil. Ya, wallahu a'lam bishawab.